Inilah kabar mengejutkan dari dunia hiburan. Pasca banyak selebriti terjerat kasus narkoba, mulai dari Ridho Roma, Iwake, Preti Asmara, Amar Zoni, Elo, Tio Pakusadewo, hingga Jennifer Dunn, pagi kemarin tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, tim Satgas Narkoba Polres Jakarta Selatan akhirnya menciduk Fachri Albar, putra musisi senior Ahmad Albar. Diciduk di kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Fachri yang saat itu baru bangun tidur ditangkap bersama sederet alat bukti mulai dari linting ganja, sabu, dumolit hingga alat hisap berupa bong. Seperti apa kronologi penangkapan Fachri yang disaksikan oleh istri tercinta Mariana Renata dan kedua anaknya yang masih kecil. Jadi tadi pagi ya sekitar pukul 7 jajaran Satgas Narkoba Polres Jakarta Selatan ini melakukan penggerebekan di lokasi di Cirende ya, di rumah tersangka FA. Nah, di sana kita temukan adanya barang bukti di salah satu kamar rumahnya, antara lain satu plastik klip sabu-sabu, kemudian satu linting ganja bekas pakai, ada 13 pil dumolit ya, psikotropika jenis dumolit, kemudian satu tablet Calmlet. Kemudian juga ada beberapa alat untuk penghisap sabu-sabu, 112 subsidi 111 ya, Undang-Undang Narkotika. Singkat yang 4 tahun, paling lama 12 tahun. Ditangkap tanpa perlawanan, Fachri Albar rupanya sudah menjadi target operasi polisi sejak 3 bulan lalu. Dan dari keterangan salah satu karyawan rumah, Fachri sendiri memang sering berada di kamar tempat ia diciduk, bahkan kerap sering membawa beberapa sahabatnya. Masih muda, ganteng, dan punya karir bagus, lantas apa yang membuat Fachri tergoda mengkonsumsi narkoba? Benarkah ia depresi? Ya, informasi kita dapatkan dari laporan masyarakat melalui sistem online kita, Clue, 3 bulan lalu. Menurut pengakuan dari pembantu rumah tangganya, memang tersangka ini selalu masuk ke kamar tersebut ya. Kadang-kadang ada beberapa orang dan juga sering sendirian. Sementara itu Mariana Renata, istri Fachri yang kemarin menjenguk sang suami, kabarnya pun sudah menjalani tes urin namun negatif. Mohon doanya ya. Mohon doanya ya. Mohon doa aja nih. Ya, tadi ketika saat penggerebekan memang mereka sedang baru bangun tidur. Ya, tidak dalam posisi sedang menggunakan. Nggak ada tanggapan tadi. Ya hanya ikut dalam mengawasi saat penggeledahan. Lalu pasca diciduk polisi dan kini mendekam di tahanan, benarkah kediaman Fachri Albar dijaga ketat security yang tidak memperbolehkan para awak media mendatanginya? Tetap juga nggak bisa. Tetap nggak bisa itu, Pak. Ya. Soalnya kita udah tekanan langsung dari atasan kita. Iya, nggak boleh ada yang masuk, apalagi dari semuanya wartawan siap. Betul, nggak ada, Pak. Pak, makasih ya. Oke, baiklah kalau gitu. Silakan. Makasih ya, Pak ya. Bapak dengan senang hati membantu. Silakan. Terseretnya Fachri dalam kasus narkoba membuat publik terkejut karena Ahmad Albar sendiri sebagai ayah Fachri pernah terjerat kasus yang sama dan sampai di penjara. Tapi seolah tak belajar dari pengalaman kelam sang ayah, Fachri jatuh pada lubang yang sama. Apakah dunia artis memang sangat rentan dengan penyalahgunaan narkoba? Apa kata Fauzi Fadila, aktor yang pernah menjadi partner Fachri saat bermain film? Jaga diri. Ya sikap sih, emang susah sih kalau menjaga diri, apalagi di saat umur lo masih muda. Nggak ada manusia yang sempurna, bisa aja banyak orang yang kepleset. Cuman ya pelajarin aja efek samping. Lo nggak usah jauh-jauh mikirin dosa, mikirin pahala. Lo pikirin aja kalau gue lagi mabok, gue bisa kecelakaan, gue bisa mati mendadak saat itu. Semoga itu bisa ngebentengin kita. Meninggalkan kasus Fachri yang terciduk memakai narkoba dan diancam maksimal 12 tahun penjara, penyanyi Denada Tambunan kemarin melaporkan salah satu pengguna media sosial yang telah menghina serta mengancam putrinya lewat media sosial. Didampingi kuasa hukumnya Minola Sebayang, Denada resmi melaporkan pengguna Instagram dengan inisial LJ dengan pasal pencemaran nama baik dan juga ancaman. Seperti apa jeritan hati Denada yang dihina dan diancam lewat media sosial? Kronologi mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi salah satu akun Instagram dengan inisial seperti yang tadi disebutkan itu memposting komentar di akun Instagram saya di salah satu postingan repost video saya. Tapi yang akhirnya membuat saya bergerak adalah di saat dia
naluri saya sebagai seorang ibu. Itu beberapa Saat kali. dia mengucapkan kalimat, dia mendoakan, yang mengucapkan kalimat anak saya. Kita sebagai seorang perempuan, kalau kita melihat berita itu di TV, ada tulisannya seorang anak. Bukti-bukti yang kami sampaikan tentu semua hasil print daripada pernyataan-pernyataan dari akunnya, IP-nya, jadi mungkin nanti tinggal pihak penyidik akan melacak sesuai dengan alat teknologi yang mereka miliki. Meninggalkan kasus narkoba Fahri Albar dan pencemaran nama baik kepada Denada, seperti apa perseteruan panas Sunan Kalijaga dan Ilal Ferhat yang kini masih terus berlanjut? Apa yang membuat Sunan marah besar kepada Ilal gara-gara foto Salma? Dan seperti apa Alisa Spikak, putri dari Sulaiman, yang angkat bicara pasca 3 minggu menghilang? Halo, selamat pagi pemirsa Intens. Kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Kalau tadi ada kasus narkoba yang menjerat Fahri, masih ada juga nih kasus yang melibatkan pesohor kita. Setelah 2 kali cekcok adu mulut di pengadilan, 2 pengacara kondang Sunan Kalijaga dan Ilal Ferhat kembali adu mulut yang panas. Seperti apa ya Sunan yang meradang karena aksi dari pihak Ilal yang ternyata diam-diam mengambil gambar putrinya ketika sedang sidang. Wah, kalau melihat seperti ini kayaknya sih nggak akan ada beresnya ya sentimen di antara 2 pengacara kondang ini. Tapi bukan hanya Sunan dan juga Ilal nih, masih ada juga nih pengakuan mengejutkan dari Alisa, putri dari Ustadz Dery Sulaiman yang menghilang dari rumah selama 3 minggu. Benarkah hijabers yang berusia 18 tahun ini sampai dicuci otaknya untuk membenci kedua orang tuanya?